Pada tahun 2005 ada seorang penulis yang sangat terkenal. Dia adalah seorang kolumnis dari The New York Times, namanya Thomas Friedman. Dia menulis buku yang sangat terkenal, judulnya adalah The World is Flat. Menarik sekali untuk kita bicarakan tentang buku itu karena hari ini banyak yang percaya bahwa dunia benar-benar telah berubah menjadi datar. Sedangkan saya beranggapan bahwa bumi ini masih tetap bulat. Apa bedanya? Kalau bumi datar itu artinya segala sesuatu yang terjadi di suatu negara, di barat sebut saja yang dominan ekonominya, maka juga akan terjadi di sini. Itulah argumentasi dari Thomas Friedman. Dia mengatakan bahwa segala sesuatu telah berubah menjadi terhubung. Internet telah menghubungkan kita, bahkan kemudian produk telah menghubungkan kita. Kalau Anda tidak percaya, coba saja Anda pergi ke India. Semua orang ngopinya sama, Starbucks. Anda pergi ke Beijing, ngopinya Starbucks. Anda pergi ke Hong Kong, Anda pergi ke Irlandia, Anda pergi kemana saja di dunia, termasuk di sini, di daerah pinggiran, ngopinya adalah Starbucks. Atau ditambah sedikitlah kopi lokal. Tetapi ngopi sama. Lalu kemudian kalau ditanya lagi, kamu pakai apa? Celananya apa? Jeans. Mereknya apa? Levi's. Seluruh orang di seluruh dunia ketika di masa santainya pakai celana jeans Levi's. Yang lebih menarik lagi, Thomas Friedman kemudian mengatakan, begitu ditanya namanya siapa? Misalnya saja kita ketemu orang India. What's your name? My name is Mahendra Armawarma. Orang bingung, garuk-garuk kepala, sebutnya gimana? Terus kemudian si India ini akan langsung bilang, just call me John. Sama juga dengan seorang pria dari Beijing, kenalan, kuliah di Harvard. Kemudian dia memperkenalkan diri. What's your name? Namanya adalah Zhu Haifeng. Susah sekali untuk diingat oleh bule. Dan akhirnya kemudian mereka mengatakan, just call me John. Sama saja dengan seorang teman dari Thailand. Saya masih ingat ketika dulu saya kuliah. Namanya Sri Supang Prakit. Buat orang Indonesia itu ngucapinnya mudah, Sri Supang. Tapi bule itu susah sekali karena dia mengkaitkan dengan apa yang dibaca. Dan kemudian akhirnya Sri Supang mengatakan just call me N. Jadi India, China atau bangsa-bangsa lain menyebut namanya dengan satu nama barat sama semua. Bagi Thomas Friedman di seluruh dunia itu telah berubah menjadi datar. Kemudian Thomas Friedman mengatakan bahwa telah terjadi perdagangan global, maka produk barang-barang ini beredar secara rata di seluruh dunia. Siapa yang bilang? Faktanya kita dihambat kok produk-produk kita. Entahlah dengan segala macam upaya. Produk minyak sawit kita saja dihadang dengan pendekatan-pendekatan tertentu untuk masuk ke Eropa. Nah, yang menarik dari semua itu adalah perdagangan ternyata bersifat regional. Ekonomi juga bersifat regional. Saya masih ingat suatu ketika seorang pejabat OJK dikirim ke Australia untuk belajar tentang fintech. Karena bosnya di OJK saat itu tidak percaya tentang fintech dan fintech tidak didorong di Indonesia. Oleh karena itu dikirimnya ke Australia. Dan setelah pulang kemudian atasannya bilang, betul kan saya bilang di sana nggak ada kan fintech, nggak jalan kan fintech. Dan kemudian si anak buah yang dikirim ke sana mengatakan, iya pak betul nggak jalan di Australia. Tetapi bapak salah kirim saya. Harusnya bapak kirim saya ke Kenya atau ke China atau ke India. Di sana sedang jalan. Tampak sekali fintech dan alat-alat pembayaran itu berkembang di negara-negara yang bukan barat. Jadi dunia ini tidak merata walaupun situasi globalisasi. Walaupun sekarang ada Google, walaupun China tetap mengembangkan pendekatan sendiri dalam internetnya. Tetapi dunia ini ternyata terbagi-bagi dengan pendekatan masing-masing. Nah, menarik sekali. Ketika terjadi resesi, banyak sekali yang menganut cara berpikir yang disebut sebagai the world is flat. Seakan-akan apapun yang terjadi di Eropa akan terjadi di India, akan terjadi di Tiongkok, akan terjadi di Indonesia. Padahal sebaliknya ketika di Indonesia terjadi krisis mereka diam aja tuh, gak terjadi apa-apa. Dan sebaliknya ketika di Amerika Serikat di masa krisis orang banyak membeli senjata dan terjadi banyak penembakan, di sini tidak terjadi seperti itu. Nah, mari kita lihat pandangan-pandangan. Memang pernah kita mempunyai suatu krisis yang berat. Sebut saja tahun 97-98, itu berat sekali. Kemudian kita juga pernah mengalami tahun 63-65, bahkan inflasi sampai 600% saat itu. Tapi harus kita akui itu adalah kesalahan kita sendiri. Pada saat itu kita baru saja merdeka, resources kita belum memadai. Ditambah lagi dengan ada upaya asing untuk mendorong terjadinya pemberontakan di berbagai daerah. Itu menurut dokumen dari CIA. Mereka ikut mewarnai sehingga kemudian perwira-perwira menengah di berbagai daerah didorong untuk berontak terhadap pemerintahan yang nasionalis. Memang Barat itu tidak suka dengan kata nasionalis. Mereka mencoba menggantinya dengan kata patriotis. Nah, di Barat nasionalis itu dianggapnya adalah anti asing, kemudian cenderung
mengedepankan etniknya masing-masing. Padahal kita memerlukan suatu bangsa yang bersatu karena kita memang memiliki etnik dan masyarakat yang hidup dalam bahasa, budaya, agamanya yang berbeda-beda. Kita perlu persatuan. Nah, dalam situasi tahun 63-65 memang situasinya berat. Keamanan dalam negeri, pemberontakan masih terjadi, kemudian masih ada keinginan kita mengusir asing padahal industri belum begitu kuat. Ditambah lagi kemudian akhirnya kita asik untuk cetak uang karena kita memerlukan untuk proyek-proyek mercusuar pada saat itu. Dan akhirnya kemudian Barat melihat kita sudah punya nih calon presiden pengganti Anda, dan kemudian terjadilah pergolakan. Dan setelah itu mereka membantu pemerintahan baru dan diciptakan kestabilan-kestabilan. Ya seperti itulah efek dari krisis, kemiskinan, penderitaan cukup besar tahun 63-65. Tapi kemudian terjadi lagi presiden yang sudah mereka dukung pada tahun 1997-1998. Tiba-tiba Amerika Serikat melihat haluan telah berubah. Ini adalah efek dari tahun 1988 dan 1989. Tak lama setelah tembok Berlin roboh. Nah, pemenang dari semua percaturan Perang Dunia Ketiga itu adalah yang disebut liberal demokrasi, berhadapan dengan komunisme. Jadi Perang Dingin itu terjadi cukup lama antara tahun 1945 sampai tahun 1989 yang diakhiri dengan robohnya tembok Berlin. Kita setelah itu udah gak asik lagi nonton film James Bond. James Bond itu kan simbol dari situasi Perang Dingin. Nah, pada masa itu terjadi gotok-gotokan, ancam-ancaman, perang nuklir dan sebagainya. Dan kemudian pemenangnya adalah Barat yang kemudian melakukan liberalisasi dan demokratisasi di seluruh dunia. Tadinya upaya untuk melahirkan pemimpin militer di sejumlah negara dibutuhkan oleh Barat. Untuk apa? Untuk hajar komunisme. Karena pada waktu itu ada pandangan akan terjadi teori domino, bahwa setelah Vietnam Utara jatuh akan terjadi Vietnam Selatan. Setelah itu negara-negara di Asia Tenggara juga akan jatuh. Korea Utara jatuh komunis, maka Korea Selatan juga akan ada. Maka dibentengi dan di situ ditaruh tentara Amerika Serikat dan NATO. Dalam situasi seperti itu kemudian Perang Dingin kita asumsikan berakhir dan kemudian tiba-tiba Barat ingin mengganti haluan. Apa yang dilakukan adalah menarik dukungan kepada pemerintah yang tadinya dianggap militer kuat, berhasil menguasai masyarakat. Dan kemudian dilakukan instalasi pemerintahan dengan pendekatan demokrasi. Nah, maka Soeharto kemudian tidak didukung, ekonomi Indonesia kemudian porak-poranda. Caranya sederhana sekali, dibikin saja menjadi ketidakpercayaan. Caranya ya antara lain misalnya saja saham Indonesia tiba-tiba jeblok anjlok. Ini kan investornya sebagian besar di bursa saham kita adalah asing. Ditarik uangnya, singkat kata investor-investor kakap yang sering Anda baca di YouTube itu menarik dananya dari Indonesia. Setelah itu kemudian cadangan devisa kita turun, dolar tidak banyak, maka ketika itu kita harus membeli barang-barang impor dengan harga mahal. Karena apa? Karena memang dolar tiba-tiba menjadi kuat. Rupiah tiba-tiba melemah. Ditambah lagi sebelumnya ada upaya yang tidak diperhatikan oleh pemerintah pada masa itu. Pada masa itu terjadi banyak sekali perusahaan-perusahaan swasta yang melakukan pinjaman dalam bentuk US dollar. Ditambah kemudian begitu situasi goncang karena dolar itu bunganya rendah, bank kemudian diam-diam hutangnya dikonversi menjadi hutang dalam dolar. Hutang perusahaan-perusahaan swasta tiba-tiba jadi besar. Dan jangan lupa banyak sekali pemilik bank itu juga adalah konglomerat. Jadi mereka sendiri pelaku usahanya, mereka yang pinjam dari bank mereka sendiri. Suasana perbankan saat itu tidak prudent. Ditambah lagi ketika kita taruh uang di bank tidak ada jaminan. Kalau sekarang kan sudah ada LPS, lembaga penjaminan simpan pinjam. Jadi kalau kita tarik uang dari bank, banknya bangkrut, paling nggak kita masih dapat 2 miliar. Jadi ada semacam asuransi terhadap tabungan kita. Jadi sampai 2 miliar masih bisa dijamin. Nah saat itu tidak ada. Jadi masyarakat kemudian mengalami kesulitan. Apalagi bank itu mengalami krisis likuiditas. Masyarakat tidak percaya pada bank. Uangnya ditarik. Ketika uang ditarik, bank itu kemudian naikin bunga. Dengan harapan masyarakat akan nabung. Ternyata bukan nabung, masyarakat malah ketakutan. Dan akhirnya terjadilah yang disebut dengan bank beku operasi. BI kemudian membekukan sejumlah bank yang diketahui bermasalah. Aset-asetnya kemudian disita, kemudian dibikin satu lembaga yang namanya BPPN. Dan di BPPN itulah kemudian aset-aset yang mangkrak di perbankan itu ditaruh di situ. Dan kemudian banyak perusahaan yang harus ditutup karena pemiliknya berganti menjadi BPPN. Dan perusahaannya kemudian tidak bisa berjalan, daya beli masyarakat turun. Pengangguran banyak, demo besar di jalanan, krisis, konflik di mana-mana.
Dan akhirnya ada upaya-upaya untuk mempertahankan kekuasaan. Militer turun, waktu itu polisi masih berada di bawah ABRI dan kemudian terjadi konflik dengan mahasiswa yang tiba-tiba keluarga-keluarga tidak mempunyai susu buat anak-anaknya. Harga beras mahal, inflasi tinggi sekali. Itu situasi 1998, efeknya sampai tahun 2006. Nah, IMF sendiri yang akan memberikan bantuan ternyata mengulur-ngulur pada masa itu sehingga kemudian kita mengalami kesulitan, semakin tidak dipercaya. Nah, saya masih ingat suasana tahun 2008 terjadi subprime mortgage crisis di Amerika Serikat yang maha dahsyat. Apa yang terjadi di Indonesia tahun 1998 kali ini terjadi di Amerika, tetapi dalam bentuk kredit konsumsi dan kredit untuk membeli rumah, membeli perabotan elektronik dan lain sebagainya yang begitu mudah digelontorkan. Yang pada saat itu pemerintah Amerika membutuhkan itu untuk menggerakkan ekonomi. Mereka pikir properti ini sektor yang bisa digerakkan ekonominya. Tetapi yang terjadi kemudian adalah banyak sekali orang yang pinjam tapi tidak bisa bayar ketika jatuh tempo dan akhirnya ambles, rusak semua sistem itu. Lembaga penjaminnya juga mengalami kesulitan, pihak bank penjaminnya juga kesulitan, semuanya rontok. Bahkan banyak bank yang kemudian juga ditutup dan terjadi pengangguran besar-besaran. Pengangguran ini jumlahnya sampai 10%. Amerika kemudian krisis, kemudian Eropa juga kena. Sehingga kemudian efeknya ke berbagai negara di Eropa. Seperti misalnya saja kita ketahui terjadi di Yunani, Italia, Spanyol, Portugal yang sampai hari ini. Negara-negara itu penganggurannya juga masih cukup tinggi. Dan sejumlah negara kena dampaknya pertumbuhan Eropa turun. Kemudian kita lihat lagi, ada ancaman-ancaman. Sejumlah ekonom kawan-kawan saya masih ingat karena saya adalah moderator diskusi panel ahli ekonomi di salah satu media besar Indonesia. Di situ ada banyak ekonom dan juga tentu ada pelaku-pelaku usaha dan mereka yang terlibat dalam bidang politik. Ketika saya memimpin diskusi panel itu, teman-teman saya semua menakut-nakuti. The world is flat, Pak Renald. Dunia itu telah menjadi datar. Tapi saya selalu bertanya, kalau terjadi di sini kenapa di sana nggak terjadi? Kenapa yang terjadi di sana harus selalu meracuni pikiran kita? Dan mereka mengatakan itulah mereka ekonominya sangat dominan. Yang terjadi mereka katakan efeknya akan panjang, ini tidak bisa hanya dalam 5 tahun, 6 tahun, tetapi akan terjadi 10 bisa 20 tahun. Ternyata itu tidak berlangsung lama, katakanlah sampai tahun 2014 efeknya kita terasakan. Tetapi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tadinya 6% tidak menjadi resesi. Resesi itu kan 2 kuartal berturut-turut negatif. Yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia turun dari sekitar 6,1% turun menjadi sekitar 4%. Hanya itu saja terjadi, turun melambat iya. Ekonomi Tiongkok juga begitu, yang tadinya tumbuhnya setiap tahun 14%, kemudian tahun 2010 turun, hanya tinggal menjadi sekitar 7%, pangkas separuhnya. Jadi efek itu ada efek langsung yang kena, yang berhubungan dagang langsung dengan mereka. Misalnya saja Eropa sekarang ambruk, Amerika ambruk. Siapa yang ekspor bagian besar ke sana? Yang ekspor besar itu adalah Cina, Tiongkok ekspor ke sana. Tiongkok kemudian kena, ekspor Indonesia juga banyak ke Tiongkok. Tetapi Indonesia tidak hanya ke Tiongkok, Indonesia agak diverse. Ada ke Jepang, ada ke India, ada ke negara-negara di Asia Tenggara. Dan kita harus terus mendorong ekspor ke negara-negara yang fertility rate-nya masih tinggi. Adanya di negara-negara sub-Sahara, Somalia, Kenya, Nigeria, Maroko, itu negara-negara dengan tingkat kesuburan tinggi, penduduknya masih banyak. Walaupun daya belinya masih rendah, tetapi ke depan akan tinggi. Disitulah Cina kelihatannya menaruh harapan. Jadi Cina ini tidak hanya menaruh ekspornya ke negara-negara Eropa saja, mereka juga diversifikasi termasuk juga ke sini. Jadi memang ada efeknya karena ekspor Cina ke Eropa akan terganggu, Indonesia ke Cina kemungkinan juga akan terganggu. Tetapi yang kita ekspor bukanlah barang-barang modal untuk menggerakkan perekonomian dunia. Nah, melihat dari semua itu kemungkinan besar memang kita akan terkena dampak. Tapi dampaknya kelihatannya akan lebih kepada pelambatan ekonomi, itu dalam pikiran saya. Barangkali dari sekitar 5,4% kita akan turun menjadi sekitar 3% selama 1-2 tahun. Kurang lebih seperti itu. Negara wajib mengingatkan kita semua bahwa situasi sulit di depan sudah tampak. Seperti pidato Presiden beberapa waktu yang lalu di hadapan sidang IMF dan World Bank di Bali, Presiden mengatakan winter is coming. Yes, winter is coming. Tetapi bukan sesuatu yang menakutkan seperti yang ada dalam pikiran kita. Kita berharap yang terbaik tetapi kita prepare for the worst. Jangan berpikir untuk menahan uang
Karena begitu kita tahan semuanya, kita tidak konsumsi, akhirnya akan terjadi stagnasi dan kemudian kita semua akan depres. Tetap optimis, mari kita jalankan ekonomi dengan baik, tetap prudent, tetap hati-hati, jaga persatuan karena persatuan bisa terkoyak sewaktu-waktu dan kemudian ekonomi kita tiba-tiba ditarik dukungannya dan mata uang kita sangat melemah, import menjadi sangat mahal. Dan akhirnya kita harus membeli susu, daging dengan harga yang lebih tinggi. Semoga itu tidak terjadi. Stay relevant.